Ini benar banget loh. Ada sebuah pola pikir yang membuat saya dan orang-orang yang saya bantu rezekinya berubah seketika tentang uang. Kita bahas, tapi yuk kita awali dengan terima kasih. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, ini penting banget ya. Ada satu hal penting yang ingin saya bagikan kepada kamu sebagai saudara saya, sebagai sahabat virtual saya mungkin, bagi kamu yang udah sering atau subscribe Pagar Kehidupan. Hari ini, saya janji sama kamu, ada sesuatu hal yang bakal berubah dengan rezeki kamu seizin Tuhan kalau diri kamu mau mendengarkan dan mempraktekkan ini semua. Ini simple. Gini teman-teman. Kalau kita bicara soal rezeki, sadar gak sih itu semua berasal dari yang namanya sumpahan mulut. Saya ulangi, ini penting ya. Ini dagingnya di bagian depan nih. Kita bicarain rezeki nih teman-teman. Rezeki berupa uang maupun jodoh itu dasarnya sama, cuman satu. Apa itu mas? Sumpahan mulut. Maksudnya gimana? Nih saya kasih tahu. Coba ini terutama bagi para orang tua ya. Orang tua yang punya anak atau mungkin kita yang sedikit lagi jadi orang tua. Saya punya pesan buat kamu, ini bener banget. Ketika kamu mendidik anak, jangan pernah berkata bahwa cari uang itu susah. No, hentikan mengatakan itu. Ya, terutama kalau kita lagi marah nih. Orang tua kita kalau lagi marah kadang-kadang suka ngomongnya gini. Misalnya kita minta duit buat jajan gitu ya. Orang tua ngomongnya bagaimana? Udah, jangan jajan mulu. Emang kamu pikir cari uang itu mudah? Waduh, hati-hati. Kenapa? Jangan pernah diri kita mengatakan itu kepada anak. Kenapa coba? Karena itu akan menjadi sumpah, akan menjadi doa buat anak kita kelak. Bener? Sekarang coba lihat diri kita deh, lihat hidup kita. Betul nggak? Cara pandang kita akan sesuatu itu berdasarkan pengalaman kita mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang di sekitar kita lagi. Terutama ucapan siapa? Bener, ucapan orang terdekat kita, yaitu orang tua yang kita sayang. Coba lihat rezeki kita, yuk. Udah, nggak usah nunjuk rezeki orang. Kita lihat rezeki kita sendiri. Kita mulai dari uang deh. Kita bicara uang dulu. Uang yang ada di bank kita saat ini, mohon maaf, itu sama persis dengan keyakinan kita akan uang. Saya kasih contoh. Menurut kamu nih, jujur ya, jawab dalam hati aja. Cari uang itu gampang apa susah? Udah, nggak usah takut salah. Susah atau mudah? Jawab. Kalau kamu jujur, diri kamu akan berkata, gak gampang mas. Gak susah sih, tapi gak gampang. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang berkata, kalau jujur banget mas, susah mas. Nih, saya hari ini baru dapat segini, baru dapat segitu gitu ya. Malah curhat. Gak apa-apa. Saya punya fakta. Uang itu sebenarnya tidak langka. Saya ulangi. Kita bicara uang dulu nih ya. Uang itu sebenarnya tidak langka, teman-teman. Uang itu jadi susah karena pikiran kita itu konstipasi. Waduh, konstipasi itu apa mas? Konstipasi itu ibarat kata kalau kita lagi buang air pagi-pagi itu ngedennya keras karena seret. Nah pikiran kita tuh juga bisa seret, bisa konstipasi kayak gitu. Pikiran kita akan uang yang bikin uang kita jadi seret, bukan uangnya. Paham nggak? Loh kok bisa gitu ya mas? Karena kita waktu kecil, inget-inget deh, pernah nggak mendengar ucapan dari orang tua, terutama ketika marah ya, yang ada kaitannya dengan uang, mereka berkata, kamu tahu nggak sih, mama atau papa nih, bapak ibu nih, cari uang tuh dari pagi sampai malam buat kamu loh. Tahu nggak susahnya bagaimana? Tahu nggak harga gula naik? Wah, dari situ mungkin mereka pikir kita masih kecil, nggak ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya, maaf banget, itu masuk loh ke alam bawah sadar kamu, itu masuk ke alam bawah sadar kita. Itu fakta. Nah sehingga dari situ apa yang terjadi? Betul, kepercayaan kita akan uang itu akan sesuai dengan sumpahan mulut-mulut mereka yang kita sayangi, yang kita dengarkan waktu kecil. Jadinya susah beneran cari duit. Padahal mah duitnya nggak salah apa-apa, tapi cara pandang kita yang membuat mereka jadi seret bagi kita. Paham sampai sini?
Jelas ya? Nah, kalau gitu saya harus ngapain mas? Supaya anak saya nih paham akan uang tuh benar gitu loh mas. Saya nggak mau nanti anak saya susah. Oke, kita mulai dulu seandainya kamu sekarang udah punya anak ya. Nanti saya akan ngajarin gimana cara ngobatinnya kalau kamu udah terlanjur nih punya keyakinan yang salah akan uang. Oke, ini seru. Sekarang anggap aja kamu udah punya anak atau dikit lagi bakal punya anak. Ketika kamu lagi ada masalah tentang uang, ya misalnya anak kita minta uang jajan gitu ya, jangan pernah berkata cari duit itu susah. Walaupun memang kamu lagi susah cari duit. Jangan berkata begitu. Tapi katakan begini, uang itu dipakai bukan selamanya untuk jajan loh nak. Tapi bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan loh. Jadi bikin happy. Sekarang kita berbagi dulu ya, jajannya nanti. Atau uang itu bukan hanya dipakai untuk jajan loh nak, tapi bisa dipakai untuk ditabung. Coba, kamu sekarang lagi pengen beli apa? Lagi pengen beli baju? Enak kan kalau kita punya duit buat beli baju? Nah, yuk kita tabung uangnya, kamu pasti bisa. Enak gak dengernya? Enak. Dari situ si anak akan berpikir uang itu bukan musuh, uang itu sahabat. Nah, itu sudut pandang yang betul akan uang. Sayangnya dulu belum ada pagar kehidupan. Betul apa betul? Nah, kan? Mulai senyum-senyum sendiri. Bener berarti ini. Ini daging lagi nih dapet. Alhamdulillah. Oke, sekarang gini. Gimana kalau saya yang udah jadi korban mas, dalam tanda kutip gitu korbannya ya, udah punya keyakinan akan rejeki atau uang salah. Jadi maaf banget nih, uangnya jadi beneran seret. Oke, cara ngobatinnya ada. Gini. Pertama, saya punya sebuah hal yang harus kamu lakukan. Jadi caranya ada dua nih. Cara yang pertama, kamu harus rutin mendengarkan seseorang yang sudah kamu yakini sudut pandangnya akan kehidupan. Misal, kamu udah cocok sama saya di pagar kehidupan. Ya udah, setiap hari dengerin video pagar kehidupan minimal 2 video aja, terutama yang ada kaitannya dengan rejeki. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimanapun nggak gampang loh ngerubah sudut pandang yang udah terbentuk bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dalam sehari. Nggak bisa. Itu butuh waktu. Nah, tapi bisa mas, bisa. Caranya gimana? Ya seperti yang kamu lakukan ini. Rutin nonton pagar kehidupan. Rutin menonton video-video yang membuat kamu merubah sudut pandang. Ingat, bukan termotivasi ya, tapi merubah sudut pandang. Karena apa? Karena kalau termotivasi, habis selesai nonton ya galau lagi, iya kan? Tapi kalau merubah sudut pandang, selesai nonton, kamu tahu harus mengarah kemana. Nah, tonton tuh video-video seperti itu sehari minimal 1. Yang kedua, ini yang paling penting. Sambil kamu rutin menonton video-video seperti itu setiap hari minimal 1, yang kedua, banyak-banyaklah berbicara dengan uang. Loh mas, ini aneh mas, baru denger saya. Lah iya, tapi ini fakta. Coba, sekarang saya mau kamu praktek deh. Kan kita praktek nih pagar kehidupan ya. Coba di dompet kamu ada nggak uang kertas? Ya kita bicara sama uang kertas nih, ayo ambil dulu dompetnya, cek di dompet ada nggak duit yang kelipatannya paling besar. Kalau yang paling besar 50.000, ambil 50.000. Kalau paling besar 20.000, 10.000, 100.000, berapapun ambil yang kelipatannya paling besar angkanya. Yuk ambil selembar aja, nggak usah segepok. Ciela banyak banget duitnya tuh di dompet, ya ampun. Ambil selembar aja, yuk ambil silakan. Sudah? Oke, sekarang saya ingin kamu pandangi duit itu. Wah, ini seru nih ya. Jadi selesai kamu menonton video seperti video pagar kehidupan setiap hari ya. Sebelum tidur atau pas bangun pagi gitu ya. Kamu lakukan ini deh, ambil selembar uang kayak kamu sekarang. Pandangi uang itu. Setelah itu, dengerin baik-baik. Kamu ajak ngobrol tuh uang. Cara ngobrolnya gimana mas? Yuk kita praktekin. Sekarang kamu deketin mata kamu kepada uang, tapi jangan terlalu dekat terjereng. Jangan terlalu deket ya. Kasih jarak dong. Nah gitu. Uangnya kamu deketin ke mata kamu, terus kamu pandangi itu uang yang kelipatannya kayaknya paling gede di dompet kamu ya. Oke, kita ajak ngobrol sekarang. Gimana cara ngobrolnya mas? Gini. Dengerin ya. Kamu ikutin suara saya sambil kamu memandang uang itu. Siap? Gini. Wahai uang, kamu itu
adalah penolong. Kamu itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Tahu nggak? Kamu itu baik sekali. Kamu itu suka sekali sama rekening saya. Kamu itu hebat sekali. Kamu cinta sekali dengan saya. Ulangi lagi ya. Oke. Uang, kamu itu cinta sekali dengan saya. Kamu itu sahabat saya. Kamu itu sangat membutuhkan saya. Terima kasih ya uang. Kamu sudah datang ke rekening aku. Kamu adalah sesuatu yang membuat saya bahagia. Dan kamu pun mencintai rekening saya. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Ulangi lagi. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Ulangi lagi. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Selesai. Coba gimana rasanya? Ayo jujur. Itu kok tiba-tiba bibirnya tersenyum sendiri, kenapa? Karena yang saya ajarkan ini benar. Saya mengajarkan kepada kamu untuk bisa mengeluarkan doa-doa bagi si uang itu untuk kamu. Dan seperti yang saya ajarkan di pagar kehidupan ya, bahwa apa yang kita ucapkan akan kembali kepada siapa? Ya kita sendiri. Ya itulah sebabnya kamu tersenyum itu. Karena yang kita ucapkan positif. Jelas? Daging? Mantap? Luar biasa ya? Alhamdulillah. Nah dari sini saya ingin coba deh, kalau kamu suka banget dengan video ini, klik jempol ke atasnya dong. Silakan, yuk. Nah, terima kasih, kamu luar biasa sekali. Nah, yang berikutnya, kalau kamu suka dengan video ini, ayo bagiin nih video ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke saudara tuh. Pasanglah di sosial media, di WA gitu ya. Supaya apa? Orang-orang tuh tahu, gini loh cara yang benar kita mendidik anak akan uang dan merubah diri kita sendiri, hubungannya dengan si uang itu. Karena ketika hubungan kita baik dengan si uang, seizin Tuhan, uang pun akan jadi sahabat kita, betul nggak? Logis kan? Sangat masuk akal ya. Ini loh, ini yang saya maksud belajar untuk merubah sudut pandang. Ini bukan motivasi, tapi merubah sudut pandang kamu. Dari sini, kamu tahu kan harus melangkah kemana. Ini maksud saya. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya udah.